berjumpa dalam tayangan program Soteria Inspirasi. Perkenalkan, nama saya Ngesti Febriani Daily. Saya mahasiswa semester 4 dari STT Soteria. Dalam 1 minggu ke depan, saya dan rekan-rekan saya akan membagikan beberapa renungan firman Tuhan. Renungan ini akan bertujuan untuk menguatkan dan meneguhkan iman kita sebagai orang percaya. Sampai di manakah kita harusnya menyikapi dan merespon iman kita dan perbuatan kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Hal ini akan membawa kita pada pengalaman yang baru. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita ketahui dan kita terima sampai kepada kehidupan kita sehari-hari dan bahkan sampai ke kamar tidur kita. Kita yang sudah mengetahui, bahkan yang masih belum mengetahui 2 doktrin dasar atau landasan dari semua doktrin kekristenan adalah Allah Tritunggal dan inkarnasi. Seperti apakah Allah Tritunggal itu dan inkarnasi? Allah Tritunggal adalah tanpa penciptaan dan tanpa permulaan. Artinya, Tritunggal tidak diciptakan dan tidak ada asal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu keberadaan dalam 3 pribadi, yaitu satu kesatuan di dalam komunitas. Seperti namanya Juju, JJ, dan Jojo. Juju, Jojo, dan JJ adalah disebut sebagai person atau pribadi. Mereka adalah 3 pribadi, tapi sebetulnya mereka berada dalam satu komunitas yang sama, yaitu mereka memiliki satu esensi yang sama, satu. Allah yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Anak, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan atau diciptakan, dan karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, bagaimana hubungan Bapa dan Anak? Bapa dan Anak adalah berada dalam hubungan saling mengasihi. Mereka tidak bisa dipisahkan. Bapa berada dalam Anak dan Anak berada di dalam Bapa. Bisa kita lihat di Yohanes 14 ayat 9. Kita sebagai gambar dan rupa Allah, maka kata mengasihi adalah menjadi bagian dari ciptaan Allah untuk kita. Untuk bisa kita wujudkan, untuk bisa mengasihi Allah dan sesama kita. Sama seperti ciptaan yang sama seperti kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungan Bapa, Anak dengan Roh Kudus? Allah itu juga adalah Allah yang hidup, sehingga di dalam dirinya yang kekal haruslah ada prinsip hidup, yaitu Roh Allah yang kekal itu sendiri. Bisa kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 10-11. Ketika Allah menciptakan manusia di kitab Kejadian, untuk menjadikan manusia itu hidup, yang dikeluarkan oleh Allah adalah roh, yang kita sebut sebagai nafas Allah. Roh Kudus adalah roh Allah yang merupakan prinsip hidup dan kuasa kekal, keluar dari Bapa dan ada juga di dalam diri Allah. Jika hubungan Bapa dan Anak adalah saling mengasihi, maka hubungan roh dengan Allah dan Anak adalah saling mengasihi. Karena Anak adalah satu di dalam Bapa, maka untuk menghidupkan mereka, Roh Kudus menyatu dengan keberadaan mereka. Jadi, Allah Tritunggal tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena mereka adalah satu dalam komunitas saling mengasihi. Kita bayangkan saja dengan tubuh kita yang masih hidup sekarang ini. Bagaimana jika nafas kita terpisah dari tubuh kita? Pasti tubuh ini mati tak bernyawa dan tak bisa berdaya apa-apa. Saint Gregory dari Nisa menuliskan, semua yang Bapa miliki, segala sesuatunya berasal dari Dia, tetapi Dia melihat pewahyuan dari Anak sehingga apa yang dimiliki Anak juga dimiliki oleh Bapa. Seluruh keberadaan Anak Tunggal ada di dalam Bapa. Anak yang selalu ada di dalam Bapa tidak pernah dapat dipisahkan darinya. Roh juga tidak dapat dipisahkan dari Anak yang melalui Roh bekerja untuk segala sesuatu. Barang siapa yang menerima Bapa, pada saat yang sama ia menerima Anak dan Roh. Bisa kita lihat di Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Begitu juga dengan Roh Kudus tidak pernah terpisah dengan Allah dan Bapa. Mereka satu kesatuan. Sebab tanpa Roh mereka tidak akan hidup. Satu tips yang harus kita ketahui dan juga yang harus kita hidupi, yaitu kita percaya tentang Allah Tritunggal, bukan karena kita sudah menyelidikinya, karena kita baru bisa tahu siapa itu Allah ketika kita percaya.
Karena terkadang apa yang kita observasi sekalipun terkadang membuahkan hasil yang tidak memastikan. Tetapi ketika kita percaya, maka observasi yang akan kita lakukan akan semakin kuat dan kita punya keinginan yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ketika kita mempercayai Allah Tritunggal, jika keinginan yang kita punya adalah keinginan roh, maka dengan passion kita akan mendekati dan mengenal lebih dalam siapa itu Allah. Roh itu harus lebih kuat untuk mengenal doktrin kebenaran. Sekarang kita masuk pada inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Allah ada di dalam Kristus dan mendamaikan dunia dengan dirinya. Bisa kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 19. Artinya, pendamaian kita atau dunia semuanya berasal dari Allah melalui perantaraan Kristus. Firman yang adalah logos Allah berinkarnasi menjadi manusia, menderita, mati, dikuburkan, dan bangkit untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Saint Isaac dari Syria mengatakan dengan demikian, kita harus haus akan Kristus, maka ia akan memuaskan kita dengan cinta dan kasih-Nya. Firman Allah adalah kekuatan Allah untuk mencipta, mendesain, merencanakan segala sesuatu dalam ciptaan. Lalu mengapa firman ini yang berinkarnasi, bukan Bapa atau Roh? Memang hanya firman ini yang berinkarnasi. Sebab dia adalah pola kemanusiaan kita sendiri. Dia adalah pola ciptaan kita. Jadi sebelum manusia ada, sudah ada cetakan, itulah pola kemanusiaan. Cetakan itu adalah gambar dan rupa Allah, yang menurutnya manusia diciptakan. Sehingga manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah, itu bisa kita lihat dari Kolose 1 ayat 15. Kita bisa bayangkan bagaimana hasil baju yang dijahit tanpa pola. Hasilnya tidak memuaskan, bahkan tidak sesuai dengan ukuran tubuh kita. Demikian juga dengan kita yang adalah gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah yang diambil dari pola ciptaan Kristus, tanpa Kristus manusia tidak memiliki pola penciptaan. Artinya manusia tidak bisa diciptakan. Pola cetakan ini harus jadi manusia supaya manusia memiliki contoh dan meniru untuk menjadi seperti apa dia kelak, sehingga manusia dapat menuju kepada tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu mengalami kasih karunia bersama Allah secara kekal. Namun di tengah proses dari gambar Allah menuju rupa Allah, manusia gagal diuji ketaatannya, sehingga jatuh ke dalam dosa. Dan itu juga dalam kemahatauan Allah dan rencana Allah, maka firman yang nanti berinkarnasi akan menebus manusia dari dosa mereka, supaya manusia bisa kembali masuk ke dalam proses menuju rupa Allah, yaitu serupa dengan Kristus. Sehingga manusia bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi oleh karena Kristus dan bisa berada bersama dengan Allah dalam kasih. Bisa kita lihat di 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Tanpa Kristus, manusia tidak bisa menjadi ilahi, sehingga kita tidak bisa bersama dengan Allah. Tujuan inkarnasi ini sebetulnya adalah supaya dengan kematian dan kebangkitannya maut dikalahkan. Maut dikalahkan berarti dosa dikalahkan sebab upah dosa adalah maut. Sekaligus iblis dikalahkan karena dosa dan maut telah dikalahkan. Sebab upah dosa adalah maut, maka karena kebangkitan Kristus telah jadi, maka maut dan dosa telah dikalahkan. Dan manusia yang hidup di dalam daging akan dapat diperbaharui menjadi kemanusiaan baru yang tidak takluk lagi kepada dosa, iblis, dan maut. Rencana inkarnasi Kristus tidak terjadi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi rencana inkarnasi terjadi karena kehendak Allah dan juga ada dalam desain atau pola penciptaan yang sudah tadi kita bahas. Bisa kita lihat di Galatia 4 ayat 24. Jika mungkin kita masih belum paham betul tentang Allah Tritunggal dan inkarnasi, jangan ragu dan jangan berhenti mempercayainya. Karena Santo Gregorius dengan susah payah menekankan bahwa ajaran Trinitas adalah paradoks atau kebenaran, terletak di luar kata-kata dan pemahaman kita. Itu adalah sesuatu yang diungkapkan kepada kita oleh Tuhan, bukan ditunjukkan kepada kita dengan alasan kita sendiri. Kita bisa mengisinya dengan bahasa manusia.
tetapi kita tidak sepenuhnya menjelaskannya. Kekuatan penalaran kita adalah hadiah dari Tuhan, dan kita harus menggunakannya secara penuh. Tetapi kita harus mengakui keterbatasan kita. Dengan demikian, kita harus lebih lagi kepada Tuhan, karena kita memang terbatas, dan kita tidak memiliki daya ingat untuk bisa menjelaskan siapa itu Allah. Kita bisa saja menyebut Allah Tritunggal dan Inkarnasi Kristus adalah akar dan batangnya pohon. Misalnya saja, pohon yang tidak berakar tidak akan bertumbuh dan berbuah. Demikian juga dengan kita. Apabila dua doktrin dasar ini tidak kita ketahui, maka sangat disayangkan kita disebut sebagai Kristen. Dengan demikian, Allah Tritunggal dan Inkarnasi Kristus menjadi kerangka teologi Kristen. Maksudnya, kedua doktrin itu menjadi kerangka pikir dan cara pandang kita untuk mengenal Allah. Sebelum saya masuk sekolah teologi, saya masuk ke dalam golongan orang percaya. Pergi ke gereja, saya aktif dalam pemuda, saya juga aktif ke organisasi-organisasi rohani lainnya. Hingga suatu waktu, saya merasa lebih suka hadir di perkumpulan rohani karena banyak teman dan punya prinsip saya mau jadi pendeta. Saya merasa sangat bisa jadi pendeta, padahal dasar saya hanya karena saya sering aktif dalam perkumpulan rohani. Toh juga saya orang Kristen dan saya juga percaya Kristus. Dan saya merasa saya itu sudah mengenal Kristus sepenuhnya. Setelah saya belajar teologi, saya merasa betapa dangkalnya kekristenan saya pada waktu itu. Bukan berarti saya salah karena aktif dalam organisasi rohani. Karena itu juga merupakan ibadah saya kepada Tuhan. Tetapi kesalahan saya adalah, saya tahu Kristus mati karena dosa saya. Tetapi saya hanya menyukai memuji Dia. Ketika saya beribadah, tetapi menghidupi sepenuhnya apa yang sudah diajarkan, nol, sama sekali tidak berarti. Apa sebetulnya yang harus kita rindukan ketika kita sudah mengenal Kristus? Doktrin yang sudah kita terima, baik itu dari keluarga, ataupun keluarga rohani kita, atau juga mungkin dari pendeta, atau dari organisasi rohani kita masing-masing. Firman Logos adalah Kristus, harus menjadi pokok dasar kita untuk memperbaharui batin kita, supaya tubuh hidup semakin kudus dan mengasihi Allah dan sesama, sebagai persembahan yang berkenan dan kudus di hadapan Allah. Orang percaya membutuhkan doktrin untuk memperbaharui batin kita, yaitu untuk menyatakan dosa-dosa kita, menegur kita, mengoreksi dosa-dosa kita, dan melakukan kebenaran yang dibimbing oleh Roh Kudus. Tapi kita juga harus mengingat bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti atau menangkap doktrin itu dan masuk ke dalam hati kita untuk memperbaharui tubuh ini. Pertolongan Roh Kudus menjadi kunci kita mengalami pemurnian batin dan tubuh kita. Sehingga memang hanya Roh Kudus yang memberi pertumbuhan rohani kita. Sebab itu, roh kita harus bersinergi atau bersatu dengan Roh Kudus dalam latihan jiwani seperti doa, ibadah, dan membaca Alkitab. Sebab itu, doktrin yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita memang sifatnya sangat personal, yaitu untuk mendewaskan pribadi kita serupa dengan Kristus. Doktrin yang sifatnya personal harus sampai ke kamar tidur kita pribadi. Artinya, sejak kita bangun dari tidur sampai kita masuk kembali ke kamar tidur dan bangun lagi, hidup kita dipimpin oleh doktrin. Doktrin itu bukan sekedar konsep atau teori tentang Allah, melainkan pribadi Kristus dan Logosnya yang tinggal di dalam hati kita oleh pertolongan Roh Kudus. Doktrin itu ada di dalam hati kita dan menghidupi kita. Seperti dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikeluarkan oleh Allah. Doktrin sama seperti makanan bagi jiwa kita yang bekerja dari dalam untuk memberikan kita hidup. Jujur ataupun tidak, sebetulnya kita ini hidup dalam keinginan yang seringkali tidak bisa kita kendalikan. Fokus kepada doktrin akan membantu kita untuk mengendalikan keinginan ini. Kita bisa saja mengambil ilustrasinya dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja dalam kelelahan, kita pengen tidur, tapi di tengah-tengah keinginan kita untuk tidur,
kita memikirkan masih ada pekerjaan yang masih belum kita selesaikan. Bolak-balik tidur pun kita tidak bisa lelap untuk bisa tidur karena masih ada pemikiran yang masih mengganggu kita. Demikian dengan keinginan kita. Keinginan tubuh kita akan dialihkan dengan fokus kepada Allah. Ini tidak mudah seperti yang kita ilustrasikan. Tetapi ini adalah hal yang harus kita hadapi, yaitu melatih dan mengendalikan tubuh atau keinginan kita. Apa hubungan doktrin dengan kamar tidur? Kita harus memahaminya dengan baik, yaitu dimulai dari kita mulai tidur sampai kita tidur kembali. Doktrin selalu hadir di manapun kita berada. Dia menilai segala perbuatan kita, apakah berkenan atau salah. Itu artinya dia menegur kita ketika kita menghidupinya, baik dalam pemikiran, ucapan, dan tingkah laku kita sehari-hari. Doktrin juga bekerja mengoreksi perbuatan kita, sehingga kita bisa berbuat yang benar dan baik bagi sesama. Itu kita sebut sebagai good works. Menegur, mengoreksi, dan melakukan pekerjaan yang baik adalah hasil kerja doktrin dari dalam batin kita. Sehingga pertumbuhan rohani kita sehari-hari akan semakin bertumbuh dan semakin dilatih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ketika ketiga hal ini terjadi, ini membuktikan kita hidup dari dalam doktrin atau firman Allah yang hidup itu. Dan hidup kita pasti bertumbuh, yaitu semakin dimurnikan baik jiwa, roh, dan tubuh kita. Inilah yang disebut dengan pemurnian atau latihan jiwani dan badani. Tadi ini adalah kesalahan saya, dan saya mau pulih. Karena saya mengetahui doktrin ini meski itu tidak sepenuhnya. Tapi nyatanya saya tidak memakai doktrin ini untuk menegur saya ketika hal jahat mulai timbul. Doktrin yang saya dapatkan ketika membaca Alkitab mengoreksi saya, tetapi tidak mau bertobat. Serta perbuatan baik yang saya lakukan, kadang saya ukur dan pertimbangkan. Mari kita yang telah menjadi manusia baru, ingatlah selalu dalam kewaspadaan atau keberjagaan nepsis tentang doktrin ini. Sebab itu, membaca Alkitab setiap hari dalam doa akan membuat kita semakin mengerti dan mengingat doktrin, sehingga hidup kita dituntun oleh doktrin yang diajarkan oleh Roh Kudus. Itulah artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa kita dilihat di Galatia 5 ayat 16, yang menghasilkan kehidupan yang berbuah dan semakin kudus. Kuncinya adalah membiarkan doktrin menguasai setiap langkah hidup kita, sampai wilayah privasi kita, kamar tidur. Kamar tidur adalah privasi kita dan tidak sembarang orang masuk ke dalamnya. Demikian dengan hati kita, jangan sampai hal yang sembarang mengotori kamar tidur privasi kita, itu adalah hati kita. Doktrin tidak hanya sampai di ruang kelas atau di ruang ibadah, ruang doa, gereja, ataupun masyarakat tempat kita belajar. Tetapi doktrin dimanapun langkah ini melangkahkan kaki, doktrin selalu ada untuk menuntun kita. Seperti kata Antoni Koniaris, ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai, Tuhan memanggilnya dan mengatakan, tanggalkan kasutmu dari kakimu, karena tempat di mana engkau menginjak adalah tanah yang suci. Keluaran semua spiritual adalah upaya untuk melepas kasut kita di hadapan Tuhan. Ketika Anda sedang memasak makanan untuk keluarga Anda, itu adalah altar. Ketika Anda mengajar di sekolah, itu adalah altar. Ketika seorang ibu dan ayah bangun jam 3 pagi untuk menanggapi bayi yang menangis, itu adalah altar. Ketika Anda melakukan pekerjaan rumah Anda, nyapu, ngepel, masak, itu adalah sebuah altar. Ketika Anda memandikan bayi Anda, itu adalah sebuah altar. Kita tidak mengunci Yesus di gereja ketika kita pergi ke rumah. Kita membawa Dia bersama kita. Semua kehidupan dapat bersifat spiritual, dipenuhi dengan Roh Allah, meresapi kehadiran dan kemuliaan Allah. Setiap tindakan orang Kristen harus merupakan tindakan spiritual, diilhami dan dibimbing oleh Roh Kudus. Dengan spiritualitas, maka kita membuka seluruh kehidupan ini untuk Allah, menjadi kudus seperti Allah dan mengenakan Kristus. Sains Serafim dari Sarov mengajarkan bahwa kehidupan Kristen sejati harus berpakaian dengan Roh Kudus. Hidup adalah berada dalam kepenuhan roh.
Sehingga jelas bahwa doktrin menuntun setiap aspek hidup kita. Apa obedience yang harus kita kerjakan dalam renungan ini? Obedience yang harus kita kerjakan seperti yang dikatakan oleh John Chrysostom adalah: pertama, seorang Kristen tidak bisa tidak berdoa. Menjadi seorang Kristen berarti menganggap Allah sebagai Bapa yang pengasih. Anak berbicara kepada Allah dalam hubungan kasih. Saya berbicara kepada mama saya karena saya mengasihi dia. Dengan demikian juga kita dengan Allah. Berdoa, kita berkomunikasi dengan Allah. Kedua, seorang Kristen tidak bisa tidak memuji Tuhan dan memberikan pujian kepadanya. Menjadi seorang Kristen berarti mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dan ketika seorang Kristen melihat keindahan dan kemuliaan Tuhan dari apa yang telah dibuat oleh Allah, pujian dan ucapan syukur harus terus mengalir dengan bibirnya dan terus mengucapkan pujian kepada Allah. Ketiga, seorang Kristen tidak bisa tidak bermurah hati. Menjadi seorang Kristen berarti mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah, dan bahwa manusia hanyalah penata layan dari apa yang mereka miliki. Jadi mereka secara alami ingin membagikan harta milik mereka kepada orang yang membutuhkan. Keempat, seorang Kristen tidak dapat tidak membaca Alkitab dan juga mempelajari pengetahuan orang Kristen lainnya. Menjadi seorang Kristen berarti bersukacita dalam kuasa Roh Kudus, dan Roh berbicara kepada kita melalui kitab suci dan melalui pengetahuan saudara-saudara rohani kita. Sehingga ketiga hal ini sudah kita lakukan, maka doktrin yang sudah kita terima akan hidup. Oke, sebagai kesimpulannya, tadi saya sudah menguraikan tentang Trinitas, inkarnasi, dan biarlah doktrin ini menjadi suatu penguatan bagi kita. Dan tadi saya sudah juga menyinggung tentang doktrin itu sampai ke kamar tidur kita. Nah, sebagai penguatannya, doktrin itu harus menjadi penuntun kita, penguatan kita, atau fondasi kita untuk terus berjuang menghadapi masa-masa pergumulan kita. Misalnya, krisis ekonomi, pandemi COVID ini, ataupun hal-hal yang merugikan kita dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini. Nah, biarlah doktrin ini saudara-saudara bisa kita pegang teguh, dan kita juga harus menjunjung dan menghidupi setiap apa yang sudah kita terima lewat doktrin yang sudah kita pelajari. Nah, bagi saudara-saudara juga yang masih belum percaya, doktrin ini tidak tertutup. Doktrin ini terbuka bagi semua orang. Doktrin ini juga tidak memaksa setiap orang untuk harus dipelajari dan dihidupi. Tidak, karena Kristus adalah Kristus yang mengasihi. Jadi, Kristus membuka tangan untuk menerima setiap kita. Bagi saudara-saudara yang masih belum percaya, saudara bisa mempelajari doktrin ini, dan biarlah doktrin ini juga di setiap apa yang kita dapatkan dapat menjadi penguatan kita untuk menghadapi situasi pada saat ini. Dan kerinduan kami dari STT Soteria, biarlah semua masyarakat di seluruh dunia ini, seluruh umat manusia boleh mendapat penguatan dari Tuhan dan juga berkat dari Tuhan. Doa kami dari STT Soteria selalu menyertai saudara.